Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas undangannya Pak Lutfi, Pak Frendi, Bapak Ibu semua yang ada di sini maupun yang ada di Zoom meeting. Terima kasih ini sudah diundang. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi ya terkait dengan arah kebijakan pengelolaan dana desa di tahun 2023 yang kebetulan sejak tanggal September akhir kemarin itu sudah disepakati dan sudah disetujui oleh DPR, bahkan sudah diparipurnakan dengan Badan Anggaran dan DPR RI, sehingga kita sekarang sudah masuk ke dalam fase untuk persiapan dalam untuk distribusi atau publikasi atas hitung-hitungan dan juga arah kebijakan di tahun 2023 nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan mengawali sedikit saja cerita mengenai bagaimana kondisi kita ya sekarang ini, terutama menghadapi adanya geopolitik dan juga ada beberapa isu-isu yang terkait dengan ketahanan pangan, kemudian juga ada masalah kemiskinan dan juga ada masalah-masalah lain yang memang pemerintah akhirnya berkesimpulan bahwa kita nggak bisa lagi bergerak satu persatu gitu ya, atau secara terpisah. Oleh karena itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, dana desa ini sekarang jadi instrumen juga yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani berbagai macam masalah tadi gitu ya. Atau kita sebut dengan tantangan lah ya, bukan masalah. Kalau masalah kesannya nggak pernah ada selesainya. Kalau tantangan itu berarti sesuatu yang bisa kita selesaikan. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-ibu sekalian, kemarin di tahun 2022 ini kita sudah menyepakati ya bahwa APBN 2023 termasuk dalamnya adalah transfer ke daerah. Di dalamnya itu ada dana desa. Pemerintah sudah sepakat bahwa dana desa di tahun 2023 itu adalah sebesar 70 triliun. Ini sudah menjadi ketetapan, tinggal nanti bagaimana kita bisa mendistribusikannya. Nah, sedikit saja mungkin saya ingin mengulas mengenai bagaimana perkembangan dana desa selama ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat memang dana desa yang kita berikan sejak tahun 2015, ini berarti sekarang sudah masuk tahun ke-8 ya Bapak Ibu sekalian ya. Kan 15 sampai 2023 ya. Artinya kalau anak-anak usianya berarti sudah mulai masuk SD ya. Bentar lagi remaja gitu ya. Remaja kalau itu dewasa nanti mulai uzur. Nah, mudah-mudahan semakin bertambah usianya atau semakin besar dana yang kita berikan, yang kita alokasikan kepada desa, ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada pembangunan dan juga untuk perekonomian, terutama di wilayah perdesaan. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi bagaimana atau besaran dari alokasi dana desa itu sendiri, di awal pertama kita memberikan dana desa, itu rata-rata per desa itu hanya sekitar 250-an juta ya. Sekarang kalau kita lihat rata-rata per desa itu sudah mencapai 900, bahkan di tahun 2020 kemarin sebelum adanya penyesuaian kita sudah bisa memberikan dana desa itu rata-rata itu hampir 1 miliar per desa. Nah, ini merupakan salah satu semangat ya yang terus dicanangkan oleh Bapak Presiden dan juga pimpinan-pimpinan kita, Bapak Ibu Menteri, bahwa dana desa itu memang diarahkan untuk bisa memberikan stimulus bagi desa dalam rangka untuk mengembangkan dan juga untuk memberikan pertumbuhan di ekonomi di wilayah perdesaan. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2023, memang alokasi atau anggaran dana desa itu mengalami sedikit penurunan ya kalau kita bandingkan tahun 2020. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, ini sebenarnya ada peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan lah ya, karena 2 triliun itu hanya kalau kita bagi atau kita berikan kepada 74.960-an desa, itu tentunya jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi paling tidak yang perlu kita lihat adalah semangat atau willingness dari pemerintah untuk tetap memberikan dana desa sebagai salah satu sumber pendanaan bagi desa. Ini terus kita tingkatkan atau kita tambah. Mudah-mudahan ke depan tentunya dana desa ini bisa kita terus tingkatkan sehingga nanti peranannya bisa semakin besar untuk membantu atau memberikan ruang fiskal yang lebih luas kepada desa. Selanjutnya, next. Ini sedikit saja, mungkin kalau kita lihat Bapak-Bapak Ibu semua mungkin sudah mengetahui ya, terutama Bu Hindun ini ya kalau kita lihat. Jadi setidaknya kalau di masa pandemi ini
ada satu tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh negara kita. Mungkin juga bukan hanya negara Indonesia, tapi seluruh negara yang menghadapi pandemi COVID itu mengalami hal yang sama ya. Jadi aspek kemiskinan atau angka kemiskinan itu adalah salah satu dampak yang paling terasa ya, yang paling nyata yang kita lihat ketika terjadinya ada pandemi COVID-19. Nah, tapi kita bisa berbangga sedikit Bapak Ibu sekalian karena kalau kita bandingkan ya angka kemiskinan di perdesaan dengan angka kemiskinan di wilayah perkotaan, itu ternyata di wilayah perdesaan itu pertumbuhan penurunannya itu jauh lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan di wilayah perkotaan. Ya, saya nggak mengatakan bahwa itu semua dipengaruhi oleh dana desa, tetapi paling tidak apa yang sudah kita arahkan ya dalam rangka untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan penggunaan dana desa, itu ternyata memang memberikan dampak yang positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Nah, kita lihat sekarang bahwa walaupun angka kemiskinan di desa itu masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, tetapi dari sisi angka penurunannya, angka kemiskinan di pedesaan itu jauh atau lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Nah, ini yang tentunya memberikan harapan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa ke depan tentunya dana desa tetap kita arahkan bagaimana supaya itu bisa berperan untuk menurunkan angka kemiskinan. Kemudian ditambah lagi tantangan yang selanjutnya adalah Presiden sudah mencanangkan mengenai penanganan kemiskinan ekstrim. Ini juga tentunya perlu kita jawab juga karena beliau sudah menerbitkan Inpres ya, yang ditujukan kepada seluruh kementerian, tidak hanya di Kementerian Keuangan, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, bahkan di beberapa kementerian yang lain. Tentunya Bappenas juga di dalamnya ikut juga mendapatkan instruksi ya dari Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Nah, tentunya ini yang menjadi dasar Bapak Ibu sekalian nanti ke depan bagaimana kita bisa menggunakan dana desa ini untuk instrumen penurunan angka kemiskinan tadi, terutama angka kemiskinan ekstrim. Nah, kemudian kita lihat satu hal lain ya, mungkin di sini adalah bagaimana peranan dana desa terhadap kemajuan desa. Kita lihat di tahun 2018 itu masih ada sekitar 14 ribuan ya, desa sangat tertinggal. Kalau kita lihat sekarang di tahun 2022 itu angkanya sekitar 4 ribuan. Artinya sudah ada 10 ribu, hampir 10 ribu desa yang sudah kita angkat ya, derajatnya atau statusnya ya dari sangat tertinggal menjadi lebih baik. Baik apakah itu menjadi desa tertinggal maupun desa berkembang. Bahkan mungkin ada yang desa mandiri atau desa maju. Kemudian kalau kita lihat dari sisi desa tertinggal juga ini juga mengalami hal yang sama. Di tahun 2018 itu ada masih 33 ribuan desa yang tertinggal. Di tahun 2022 ini sekarang tinggal 9 ribuan ya, 9 ribu lebih sedikit. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita melalui pemerintah ya, pemerintah pusat baik itu di Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, bahkan di kementerian lembaga lainnya itu sudah memberikan arah kebijakan yang menurut hemat kami cukup tepat ya untuk bagaimana kita bisa mengangkat status desa-desa yang ada di wilayah Indonesia. Nah, tentunya ini adalah salah satu bukti ya, yang sangat positif yang bisa kita lihat bahwa dana desa itu bisa memberikan sebagai faktor untuk memajukan desa itu sendiri. Nah, harapannya tentunya Bapak Ibu sekalian ke depan hal ini terus kita lanjutkan, kita terus arahkan sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya Bapak-Bapak Ibu sekalian terkait dengan penganggaran, tadi saya sudah sampaikan bahwa di tahun 2023, next slide, di tahun 2023 dana desa sebesar 70 triliun. Kemudian arah kebijakan yang sudah kita tetapkan di dalam Undang-Undang APBN ini sebagai berikut. Jadi ada 5 aspek Bapak-Bapak Ibu sekalian ya yang kita jadikan sebagai arah kebijakan dana desa. Yang pertama dari sisi bagaimana kami mendesain indikasi kebutuhan dana atau yang kita sebut dengan anggaran dana desa di tahun 2023. Yang pertama adalah kami tidak lagi menggunakan formula yang minimal 10% dari dana transfer di luar DAK.
Kenapa? Karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah, dana desa itu sekarang sudah menjadi bagian dari dana transfer ke daerah. Jadi tidak terpisah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kita menyebutnya itu dana transfer daerah, awasnya sudah ditungguin loh Pak, sudah. Waalaikumsalam. Udah kami siapin Pak tempat duduknya Pak. Selamat datang Pak. Awasnya semua izin ya Pak, saya mendahului nih Pak. Jadi di tahun 2023 Bapak Ibu sekalian, dana desa itu sudah menjadi satu kesatuan ya dari dana transfer ke daerah. Hal yang perlu kita jadikan satu yang positif adalah ketika dana desa itu sudah masuk di dalam struktur dana transfer ke daerah, maka secara legal dana desa itu menjadi sangat kuat posisinya. Artinya setiap tahun pemerintah itu sudah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana desa dalam APBN. Karena dana transfer ke daerah itu suatu keniscayaan. Tanpa ada dana transfer ke daerah, sekarang 545 ya, 545 pemerintah daerah itu tidak memiliki kekuatan fiskal sama sekali. Ya, kecuali mungkin DKI Jakarta yang memang dana transfernya tidak terlalu besar. Dia lebih pendapatan masih daerahnya cukup kuat, walaupun tetap ada komponen dana bagi hasil ya juga yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada DKI Jakarta. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu sebenarnya adalah memberikan legitimasi ya yang lebih kuat kepada dana desa di dalam struktur APBN kita. Nah, kemudian di tahun 2023 besok Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk menganggarkan dana desa, kami juga sekarang sudah memperhatikan sedikitnya ada dua aspek ini. Yang pertama adalah kami memproyeksikan berapa kebutuhan masing-masing desa ya, sesuai dengan kewenangan desa itu sendiri. Kami coba lihat dari misalnya dari bidang infrastruktur. Berapa atau apa yang dibangun oleh pemerintah desa ya, setiap tahun, berapa yang dihasilkan, kemudian itu yang kita proyeksikan kira-kira kebutuhan dananya berapa. Kemudian juga kewenangan-kewenangan yang lainnya. Nah, kedua adalah performance base ya. Jadi kita ketika menganggarkan dana desa di dalam dalam era APBN itu kita melihat performance base dalam melaksanakan pengelolaan dana desa itu sendiri dan juga dukungan desa dalam mensinergikan penggunaan dana desa sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. Jadi apa yang menjadi prioritas nasional kemudian apa yang dilakukan oleh desa itulah menjadi salah satu dasar yang kami jadikan untuk menghitung berapa besaran anggaran dana desa di tahun anggaran berikutnya. Nah, dua hal ini Bapak Ibu sekalian yang menggantikan ketentuan di dalam Undang-Undang 6 yang menyatakan bahwa dana desa itu minimal 10% dari dana transfer ke daerah di luar DAK. Sebenarnya sama ya, karena bagaimanapun juga tetap menjadi kata kunci di dalam setiap penganggaran adalah kemampuan keuangan negara. Tidak hanya dana desa ya, termasuk juga untuk program-program prioritas nasional lainnya juga sama. Kementerian lembaga juga demikian. Nanti mungkin Bu Hindun bisa lebih banyak cerita bagaimana kita mendesain satu rencana kebijakan atau rencana kerja pemerintah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi pengalokasian Bapak Ibu sekalian. Untuk pengalokasian dana desa di tahun 2023 pada prinsipnya kami masih menggunakan pola yang lama, tetapi kita mengembangkan dengan ada satu pola yang kita sebut dengan penganggaran pada tahun anggaran berjalan. Jadi di tahun 2023 besok dana desa itu pengalokasiannya akan menjadi dua tahap atau dua fase ya. Yang pertama adalah kami akan menghitung di tahun anggaran sebelumnya dana desa, sebagian dari dana desa itu berdasarkan formula. Formulanya sama seperti yang sebelumnya, ada alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi, dan juga alokasi kinerja. Nah, kemudian sisanya itu nanti akan kami hitung atau kami bagikan kepada desa itu di tahun anggaran berjalan. Tentunya nanti akan ada kriteria-kriteria tertentu yang akan digunakan sebagai tools atau indikator untuk menentukan berapa yang akan kita berikan kepada desa-desa tersebut. Nah, kita masuk ke dalam sisi formulasi pengalokasian dana desa Bapak Ibu sekalian. Jadi di tahun 2023
saya sampaikan bahwa ada 70 triliun yang dianggarkan kepada 74.954 desa. Nah, tentunya teman-teman Bapak Ibu sekalian mungkin lihat angkanya kok 74.954 gitu ya. Bu Yayu udah gini-gini kan, Pak. Bu Yayu bingung juga nih. Nah, gini Bapak Ibu sekalian, kenapa angka jumlah desanya 74.954 desa? Karena berdasarkan data dan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bupati Wali Kota kepada kami dan juga atas rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI, bahwa ada beberapa desa yang sebenarnya secara faktual itu sudah nggak ada, tapi dia secara de jure atau secara legal dia ada. Jadi ada desa-desa yang misalnya seperti di Kabupaten Sidoarjo, desanya itu ada, secara de jure-nya ada. Jadi di dalam Kepmendagri maupun dalam Permendagri, desa itu ada, memiliki kode desa. Tetapi kalau kita lihat faktanya, desa itu sebenarnya sudah nggak ada. Sudah tenggelam. Ada juga desa yang sampai saat ini Bapak Ibu sekalian itu menolak dana desa. Sama sekali nggak mau menerima dana desa karena desa yang bersangkutan tidak mau repot atau tidak mau ngurusin masalah-masalah laporan-laporan dan sebagainya. Mereka lebih mengutamakan kearifan lokal. Nah, desa-desa seperti ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang dipandang oleh BPKRI bahwa desa tersebut sebaiknya tidak diberikan lagi dana desanya. Ada juga desa yang sudah 4 tahun Bapak Ibu sekalian dana desanya itu nggak pernah cair, nggak pernah disalurkan. Nah, sehingga atas identifikasi tadi Bapak Ibu sekalian, kami sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Dijen Bina Pemda dan juga Dijen Bina Atwil untuk memutuskan bahwa 7 desa tersebut memang tidak kita alokasikan lagi dana desanya. Dan ini kami muat di dalam berita acara. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 70 triliun tadi, kami sudah membagikan kepada 74.954 desa ini sebesar 68 triliun. Menggunakan formula. Formulanya ada alokasi dasar. Alokasi dasarnya adalah alokasi yang kita bagikan kepada seluruh desa, ya, berdasarkan klaster jumlah penduduk. Jadi gambarnya ada begini. Di Indonesia, kita punya 74.954 desa, itu jumlah penduduknya bervariasi. Ada desa yang jumlah penduduknya hanya puluhan jiwa, ada yang puluhan ribu jiwa. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian yang menjadi inspirasi kami untuk membuatnya menjadi klaster. Ya, kita klaster desa-desa tersebut menjadi 7 klaster berdasarkan jumlah penduduk. Masing-masing klaster itu kita tentukan berapa alokasi dasarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah alokasi afirmasi. Alokasi afirmasi ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Yang alokasi ini kita berikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Jumlah penduduk miskin terbanyak. Jadi seluruh desa tertinggal, desa sangat tertinggal berdasarkan jumlah penduduknya kami kelompokkan. Kemudian pengelompokan itu berdasarkan desil. Kami ambil desa yang akan menerima AA itu adalah desa tertinggal, desa sangat tertinggal yang berada pada desil 5-10. Sehingga kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, jumlah penerima AA itu akan menjadi lebih banyak desanya, ya. Tetapi konsekuensinya kita nominalnya atau besaran AA-nya itu kita turunkan. Ini menjadi salah satu jawaban kami ya terhadap beberapa pernyataan ya baik dari teman-teman Kemendagri maupun Kemendes mengenai bahwa afirmasi itu jangan sampai membuat desa tertinggal, desa sangat tertinggal menjadi nyaman dengan posisinya, menjadi demotivasi bagi mereka ya. Karena dulu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat alokasi afirmasi itu besarannya itu bahkan pernah lebih besar dibandingkan dengan alokasi kinerja. Nah, ini sekarang kita balik di tahun 2023, desanya kita perbanyak penerimanya, desa yang berada di desil 5-10, kemudian besaran alokasi afirmasinya baik untuk desa tertinggal maupun desa sangat tertinggal itu kita turunkan lebih rendah dibandingkan dengan alokasi kinerja. Nah, harapannya tetap bisa kita membantu desa di dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinannya
Di samping itu kita juga tidak menginginkan alokasi afirmasi itu menjadi semacam reward bagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Itulah desain yang kami lakukan untuk alokasi afirmasi Bapak Ibu. Nah kemudian yang ketiga adalah alokasi kinerja. Alokasi kinerja ini kita bagikan kepada desa yang memiliki kinerja terbaik. Nanti bagaimana kita menghitung atau melihat kinerja terbaik itu nanti kami jelaskan di slide selanjutnya. Nah kemudian yang keempat adalah alokasi formula. Alokasi formula ini sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang 6 2014 bahwa untuk menghitung alokasi formula setidaknya ada 4 aspek atau 4 indikator yang kita gunakan. Yang pertama adalah jumlah penduduk, kemudian yang kedua adalah jumlah penduduk miskin, ya, atau kalau di Undang-Undang 6 itu disebutnya angka kemiskinan. Kemudian yang ketiga itu adalah luas wilayah, dan yang keempat adalah indeks kemahalan geografis atau IKG. Nah, dari formula ini Bapak Ibu sekalian, masing-masing indikator kita berikan bobot. Untuk jumlah penduduk kita beri bobot 40, jumlah penduduk miskin itu 10%, kemudian untuk luas wilayah 10 dan IKG-nya 40%. Itu adalah bobot masing-masing indikator yang ada di dalam alokasi formula. Sehingga Bapak Ibu sekalian, untuk alokasi formula, desa-desa ini tentunya mendapatkan alokasi formula menjadi berbeda-beda. Karena dia akan dipengaruhi oleh 4 indikator tadi. Nah kemudian untuk yang 2 triliun sisanya ini akan kami hitung atau kami alokasikan nanti di tahun anggaran berjalan. Kami merencanakan itu bisa kita bagikan sebelum atau di akhir semester 1 Bapak Ibu sekalian. Harapannya supaya ini bisa dijadikan sebagai tambahan ya, bagi desa dalam rangka untuk bisa melaksanakan program kegiatan yang sudah diprioritaskan di dalam APBDes di tahun anggaran berjalan. Apa yang menjadi indikator kami untuk membagikan itu nanti adalah ada beberapa hal ya. Setidaknya yang kami lihat itu adalah bagaimana kinerja desa di dalam rangka untuk melaksanakan program pemerintah di tahun anggaran berjalan. Kita mau lihat dari sisi perencanaannya. Kemudian yang kedua, baik secepat apa mereka mempersiapkan perencanaannya, baik itu dari APBDes-nya, kemudian juga dari penyerapan dana desanya, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal lain mungkin nanti yang perlu kami diskusikan juga dengan teman-teman ya, dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Desa, mungkin juga dengan BPKP Pak Wasis, untuk kita bisa menentukan apalagi nanti yang kita jadikan indikator untuk penghitungan untuk kriteria untuk pengalokasian di tahun anggaran berjalan tadi. Nominalnya 2 triliun. Ya tentunya harapan kami dengan adanya alokasi yang dilakukan di tahun anggaran berjalan ini akan memicu desa untuk berlomba memperbaiki kinerjanya sehingga desa-desa itu nanti bisa mendapatkan tambahan dana desa yang dari yang 2 triliun tadi. Yang selanjutnya, Bu Moderator, saya dikasih waktu berapa lama? 30 menit. Masih 10 menit lagi. Terima kasih Bu Yayu. Nah kemudian yang selanjutnya saya ingin sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kebijakan alokasi untuk alokasi kinerja yang kita lakukan di tahun 2023. Ini sebenarnya konsepnya sudah kami laksanakan di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian, tetapi kita melakukan penyempurnaan lah ya atau adjustment terhadap bagaimana penilaian kinerja desa untuk alokasi kinerja ini. Jadi alokasi kinerja ini bobotnya di dalam atau porsinya di dalam dana desa itu adalah 4%. Jadi dari 68 triliun, kalau 4%-nya itu berarti ada sekitar 2,7 triliun ya. Benar nggak Bu Yayu? Kalau nggak salah ya Bu ya. Jadi, 2,7 triliun itulah nanti yang akan kita bagikan kepada desa-desa yang memiliki kinerja terbaik. Kinerja terbaik ya Bapak Ibu ya, jadi bukan kinerja baik ya, tapi yang terbaik. Artinya, kalau desa-desa itu nanti memang memiliki kinerja baik, dia belum tentu mendapatkan alokasi kinerja. Karena yang mau kita ambil adalah yang terbaik. Nah, bagaimana kita melakukannya? Di tahun 2023, kami menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan di tahun anggaran sebelumnya, yaitu melibatkan pemerintah daerah di dalam melakukan penilaian terhadap kinerja desa yang bersangkutan. Yang pertama kita lakukan adalah kami memberikan kuota kepada masing-masing kabupaten kota berapa jumlah desa yang akan menerima AK.
Kuotanya itu kita hitung berdasarkan atau kita berikan persentase terhadap jumlah desa yang ada di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. Misalnya untuk desa yang untuk kabupaten yang memiliki desa kurang dari 50, kami kasih kuota 17%. 17% dari total desa yang ada di wilayah kabupaten kota tersebut, dia akan mendapatkan alokasi kinerja. Tapi kita belum menentukan desa mana yang akan mendapatkan itu. Kita baru menentukan kuotanya dulu. Secara berjenjang kemudian ada 5 klaster Bapak Ibu sekalian, sehingga secara rata-rata setiap kabupaten kota itu nanti akan mendapatkan kuota itu sekitar 15%. Secara rata-rata ya. Jadi kita membaginya berdasarkan klaster jumlah desa di setiap kabupaten. Jadi untuk yang di atas 400 desa itu kami beri kuota itu 13% kalau saya tidak salah ya. Jadi ada 17, 16, 15, 14, 13. Nah, setelah kita mendapatkan kuota, ya, berapa desa di masing-masing kabupaten kota yang akan mendapatkan alokasi kinerja, baru kemudian kita melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja desanya. Pemerintah juga tetap melakukan penilaian, ya, tetapi kita berbagi dengan pemerintah daerah. Sampai saat ini kami masih memberikan bobot kepada pemerintah daerah itu sebesar 25% untuk penilaiannya. 75% masih di pemerintah pusat. Ada eligibilitas yang kita sebut dengan kriteria utama. Ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap desa yang akan masuk dalam penilaian ya, sebagai bentuk syarat atau tiket untuk bisa ikut berlomba. Yang pertama adalah desa yang melaksanakan BLT desa di tahun 2022. Jadi kalau 2021 ya, sorry. Jadi kalau ada desa yang tidak melaksanakan BLT desa, walaupun dia kinerjanya terbaik, dia tidak akan bisa ikut berlomba di dalam mendapatkan alokasi kinerja. Kemudian persyaratan lainnya ya, itu yang kita persyaratkan. Kemudian ada kriteria kinerja. Nah, kriteria kinerja ini ada empat kategori. Yang pertama adalah kategori dari proses ya. Proses itu dari sisi penganggaran, perencanaan kegiatan dan sebagainya. Kemudian ada sisi input, kemudian ada sisi output dan juga ada sisi outcomes. Nah, outcomes itu yang kita lihat adalah salah satunya misalnya angka kemiskinan, penurunan angka kemiskinan. Itu menjadi salah satu indikator outcomes. Kemudian juga peningkatan status desa dari desa berkembang menjadi maju atau mandiri gitu ya. Jadi masing-masing level itu akan mendapatkan skor. Hasil penggabungan atas penilaian dilakukan oleh Pemda, kemudian itu yang diserahkan kepada kami di Kementerian Keuangan, kemudian kami gabungkan dengan hasil penilaian yang ada di pemerintah pusat, di Kementerian Keuangan. Hasilnya itu adalah nanti menjadi desa-desa mana saja akan mendapatkan alokasi kinerja. Nah, hasil Bapak Ibu sekalian di tahun 2023 nanti setidaknya ada sekitar 15-an ribu desa nanti akan mendapatkan alokasi kinerja. Nah, kemudian kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman pemerintah desa ya, bahwa alokasi kinerja itu nanti besarannya cukup signifikan. Kami membagi ada dua besaran alokasi kinerja ya. Karena di dalam pelaksanaannya ternyata masih ada sekitar 139 Pemda yang tidak melakukan penilaian kepada desa-desa yang ada di wilayahnya. Dari 434 kabupaten kota penerima dana desa, itu ada 139 pemerintah daerah yang tidak melakukan penilaian. Nah, sehingga kami membedakan. Untuk alokasi kinerja, desa-desa yang di Pemda yang melakukan penilaian, itu kami berikan nilai atau indeks yang lebih besar. Hampir 1,5 kali lipat dibandingkan dengan desa yang tidak melakukan penilaian. Nah, hasil Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian menerima atau melihat berapa alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, kemudian nanti ada yang sama-sama dapat alokasi kinerja, tapi nanti nilainya berbeda, itu karena yang desa yang mendapat alokasi kinerja yang nilainya lebih rendah, itu karena Pemdanya tidak melakukan penilaian. Jadi penilaiannya sepenuhnya dilakukan oleh kami di pemerintah pusat. Nah, ini menjadi salah satu, saya nggak bilang itu sanksi ya, tapi paling tidak jadi menjadi disinsentif bagi pemerintah daerah ya, kalau dia tidak melakukan penilaian kinerja terhadap desa-desa yang ada di wilayahnya. Nah, kayaknya udah selesai deh nih Bu. Itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian, coba next, masih ada nggak bahan saya?
Oh, ini sama ini penilaian kinerja tadi. Ini sudah saya sampaikan juga ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi arah kebijakan baik dari sisi penganggaran, dari sisi pengalokasian, dan tentunya juga dari sisi penggunaan ya sesuai dengan kesepakatan pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI. Dana desa di tahun 2023 tetap kita utamakan atau kita prioritaskan penggunaannya untuk menjawab beberapa program pemerintah ya, terutama untuk masalah kemiskinan ya, termasuk kemiskinan ekstrim. Kemudian juga ada terkait dengan ketahanan pangan dan hewani, ini yang menjadi arahan Bapak Presiden di dalam sidang kabinet yang disampaikan kepada seluruh kementerian, termasuk kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, bagaimana supaya dana desa ini juga dijadikan sebagai instrumen untuk penguatan ketahanan pangan dan hewani yang ada di level desa. Nah, kemudian juga untuk penguatan BUMDes juga kita lakukan ya, ini menjadi arahan dari pimpinan juga bagaimana kita mau menggerakkan perekonomian masyarakat ya melalui dana desa yang dilakukan dengan cara penguatan atau pemberdayaan BUMDes itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan adanya usulan atau permintaan dari beberapa asosiasi ya, asosiasi kepala desa yang disampaikan kepada Bapak Presiden bahwa dana desa juga diharapkan untuk bisa digunakan sebagai dana operasional pemerintah desa. Ini juga sudah kita atur di dalam Undang-Undang APBN, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa di tahun 2023 dana desa juga nanti akan dialokasikan atau diarahkan penggunaannya 3% untuk dana operasional pemerintah desa. Nah, kemudian yang selanjutnya tentunya penggunaannya sebagaimana yang sudah diatur di dalam Permendes nomor 8 2022, bahwa beberapa program prioritas lainnya itu juga menjadi arah kebijakan penggunaan dana desa di 2023. Itu saja mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, yang mungkin dapat kami sampaikan sebagai informasi di awal. Selanjutnya kami informasikan bahwa sekarang kami dalam proses untuk penyusunan peraturan Menteri Keuangan yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini semua menjadi pokok-pokok pikiran yang akan kami tuangkan dalam peraturan Menteri Keuangan untuk pengelolaan dana desa di 2023. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.